Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Melinda Rosa Dewi mempresentasikan modul R4 saya yang berjudul Pemeriksaan Penunjang pada Gangguan Penggunaan Zat Laboratorium dan Kuesioner dengan Supervisor Dr. Adrian Fajarkusuma Dewi MSc SPKJ. Di dalamnya, learning objektif kita kali ini adalah menjelaskan konsep dasar pemeriksaan penunjang pada substance use disorder atau SUD, memilih pemeriksaan penunjang yang tepat sesuai dengan indikasi klinis dan keterbatasannya, dan memilih instrumen atau kuesioner yang sesuai berdasarkan kondisi klinis, jenis zat, dan setting pelayanan pada gangguan penggunaan zat. Sebagai pendahuluan, substance use disorder atau gangguan penggunaan zat merupakan kondisi klinis yang ditandai dengan penggunaan zat psikoaktif secara maladaptif, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, maupun kesehatan fisik dan mental. Zat yang sering terlibat adalah alkohol, opioid, ganja, amfetamin, metamfetamin, kokain, benzodiazepin, nikotin, dan inhalasi. Dalam praktik klinis, diagnosis tidak hanya berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan status mental, tetapi juga didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Di dalamnya juga, selain dari kuesioner ada juga wawancara. Di dalamnya itu ada wawancara terstruktur, yaitu Mini International Neuropsychiatric Interview, di mana instrumen ini disebut sangat baik untuk mencakup gejala penggunaan zat selama proses wawancara klinis. Wawancara klinis terstruktur itu menekankan pentingnya wawancara untuk menggali riwayat penggunaan zat, durasi, intensitas, serta tingkat kontrol sukarela terhadap masalah tersebut. Lalu di dalamnya juga kita dapat melihat, komorbid lainnya. Misalnya kuesioner seperti Adult ADHD Self-Rating Scale dari WHO, yang bisa digunakan untuk screening kondisi penyerta umum yang ditemukan pada penggunaan zat. Untuk instrumen kuesioner bisa dilihat di sini ada cukup banyak ya, ada Addiction Severity Index, ASI atau ASIS. Untuk ASIS nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Juga ada TAPS, Tobacco Alcohol Prescription Medication and Other Substance Use Tool. Itu bisa dilakukan di layanan primer. Dan juga ada DAST, Drug Abuse Screening Test, untuk mendeteksi masalah penggunaan obat-obatan terlarang. Untuk yang khusus alkohol ada audit Alcohol Use Disorder Identification Test, itu adalah standar emas untuk mendeteksi spektrum penggunaan alkohol, dan juga ada audit C yang lebih ringkasnya. Untuk CAGE juga ada, nanti akan dijelaskan di slides berikutnya. Ada juga MAST, Michigan Alcoholism Screening Test, ada juga yang MAST-G yang untuk khusus lansia. Untuk populasi khusus, misalnya untuk remaja bisa digunakan kuesioner Kraft, POSIT atau S2BI Screening to Brief Intervention. Untuk ibu hamil bisa menggunakan TAC, TWIC atau 4PS Plus untuk menghindari rasa bersalah saat melaporkan penggunaan zat. Untuk kecanduan perilaku juga dapat dilakukan atau lie bed questionnaire untuk judi dan skala gangguan bermain game internet. Untuk skala putus zat atau withdrawal bisa digunakan CWAR, Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, dan COWS atau Clinical Opiate Withdrawal Scale untuk opioid. Yang sering digunakan adalah ini ASIS, Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test. Di dalamnya ini bertujuan untuk men-screening penggunaan alkohol, rokok, dan zat lain. Eh, Screening ini dikembangkan oleh World Health Organization. Isinya terdiri dari 8 pertanyaan yang mengenai penggunaan seumur hidup, frekuensi penggunaan, keinginan menggunakan, masalah akibat penggunaannya, kekhawatiran orang lain, kegagalan fungsi, usaha berhenti, dan penggunaan suntik. Nah, di dalam sini bisa dibagi menjadi 3 interpretasinya, ada low risk, moderate risk, dan high risk tergantung poin yang didapatkannya. Kelebihannya sangat cepat, praktis, dan dapat digunakan di layanan primer. Nah, ini yang tadi disebutkan adalah audit ya, Alcohol Use Disorder Identification Test. Ini juga dikembangkan oleh WHO dan tujuannya untuk menilai gangguan penggunaan alkohol. Di dalamnya ada 10 pertanyaan, nanti ada resiko rendah, ada penggunaan yang berbahaya, penggunaan merugikan, dan kemungkinan sampai ke ketergantungannya. Jadi kita bisa lihat di sini severity-nya. Misalnya pertanyaan nomor 1, seberapa sering itu dilakukan, penggunaan alkohol, berapa banyak, berapa bisa dari, 6 atau lebih, atau dari apa, penggunaannya, seberapa seringnya dalam 1 tahun ini. Nah, itu ada 10 pertanyaan dan sangat berbeda dengan yang CAGE. Yang CAGE ini dia hanya 4 pertanyaan, lebih singkat,
dan juga cepat, bisa dilakukan secara praktis di IGD atau rawat inap, tetapi kelemahannya tidak bisa melihat severity-nya dan hanya fokus pada alkohol aja tidak dapat menilai zat lain. Dan kenapa disebut CAGE? Karena, di sini adalah, eee, apa namanya, singkatan. C-nya itu yang cut down, yang di sini ada cut down, E-nya ada annoyed, ada G-nya ada guilty, perasaan bersalah, dan E-nya itu eye opener. Jadi, apakah pernah merasa harus memberhentikan, penggunaan minuman tersebut? Dan yang kedua, apakah sampai orang-orang lain tuh merasa terganggu dengan penggunaan minuman, pasien? Pernah merasa bersalah? Dan yang terakhir itu apakah sampai adalah eye opener. Jadi, minuman itu yang dilihat di pagi hari dan maksudnya yang dibuka saat mata membuka habis bangun tidur, apakah itu yang dicari? Seperti itu. Nah, kalau yang untuk laboratoriumnya itu tujuannya tidak hanya untuk mengkonfirmasi penggunaan zat saja pada pasien, tapi juga bisa untuk menilai dampak organiknya. Misalnya penggunaan zat kronis dapat merusak hati, ginjal, jantung, sistem saraf, dan hematologi. Selain untuk mendeteksi, juga bisa untuk monitoring terapi, misalnya pada pasien yang sedang rehabilitasi atau untuk pasien yang lagi mencari terapi substitusi opioid. Juga, tujuan lainnya untuk menilai kondisi emergensi seperti overdosis, delirium tremens, intoksikasi akut, dan withdrawal berat. Matriks biologis yang digunakan ada urin, ini yang sering kita, lakukan karena matriks yang paling sering diuji karena kemudahannya, walaupun rentan terhadap manipulasi atau tampering, dan darah juga digunakan untuk tes definitif atau kuantitatif sehingga sulit dimanipulasi, nanti akan ada di slide berikutnya. Cairan mulut atau saliva baik untuk mendeteksi penggunaan zat yang baru saja terjadi. Untuk rambut bisa mencerminkan untuk, pelaku-pelaku yang pola penggunaannya jangka panjang hingga berbulan-bulan. Yang napas digunakan untuk alkohol melalui alat tiup dan pemantauan karbon monoksida CO pada perokok. Ya, seperti ini. Jadi di dalam urin atau urine drug screen atau UDS itu yang paling sering digunakan itu dapat mendeteksi amfetamin, metamfetamin, opioid, benzodiazepin, kokain, ganja, barbiturat, metadon, dan PCP. Sedangkan untuk pemeriksaan darah digunakan untuk kadar alkohol darah blood alcohol level, kadar obat tertentu dan overdosis akut. Contohnya pada etanol serum, pada yang mau dilihat ada etanol serum, acetaminophen level, dan salisilat level. Biomarker spesifik seperti alkohol itu nanti yang dilihat adalah ATG etil glucuronide dan ATS etil sulfat dalam urin bisa mendeteksi alkohol hingga 1 sampai 2 hari, serta PET fosfatidil etanol dalam darah sebagai penanda konsumsi yang kronis. Dapat juga dicek fungsi organ, tes enzim hati seperti GGT, AST, dan ALT. Dan untuk yang rasionya 2:1 menunjukkan penggunaan alkohol yang berat. Dan juga ada MCV, min corpuscular volume, sel darah merah. Juga untuk yang tembakau atau nikotin dapat dilihat pengukuran kotinat dalam urin darah atau saliva sebagai metabolit utama nikotin. Juga steroid AAS, selain tes urin diperiksa juga kadar hormon, testosteron, LH, FSH, dan profil kolesterolnya, HDL rendah atau LDL-nya tinggi. Nah, si UDS tadi itu merupakan standar primer saat menangani pasien yang dicurigai mengalami kondisi neuropsikiatri akibat obat-obatan, seperti pada kasus katatonia yang dipicu oleh zat. Nah, juga dapat dilihat si SRCAS-nya, agonis reseptor cannabinoid sintesis, yang mungkin tidak selalu terdeteksi pada screening urin yang standar. Nah, untuk pemeriksaan darah digunakan untuk mengevaluasi dampak sistemik dan menyingkirkan penyebab organiknya. Selain itu ada pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu analisis cairan cerebrospinal. Itu dapat dipertimbangkan jika ada kecurigaan infeksi atau proses peradangan yang menyerupai gejala intoksikasi. Lalu juga bisa dilakukan MRI atau CT scan. MRI digunakan untuk mendeteksi bukti ada cedera sitotoksik atau ensefalopati toksik yang mungkin timbul akibat penggunaan zat. CT scan juga sering menjadi investigasi lini kedua untuk menyingkirkan pendarahan akut atau lesi massa pada pasien dengan delirium akibat zat. Untuk yang EEG dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan status mental dan membedakan antara ensepalopati metabolik atau ensepalopati toksik dengan gangguan fungsional lainnya.
Juga hati-hati untuk pada pasien yang dengan, gangguan penggunaan alkohol, ditakutkan adanya defisiensi vitamin dan mikronutrien. Adanya defisiensi vitamin B1. Defisiensi tiamin adalah biomarker yang sangat umum pada pecandu alkohol kronis, ditemukan sekitar 30% pada pecandu alkohol. Kekurangan tiamin ini merupakan penyebab utama kerusakan otak terkait alkohol seperti sindrom Wernicke-Korsakoff. Juga untuk vitamin B12, penggunaan gas nitrous oxide, gas tawa secara rekreasional dapat menginaktivasi vitamin B12 dan menyebabkan kadar vitamin B12 serum menjadi sangat rendah dan dapat memicu degenerasi sumsum tulang belakang. Nah, EEG juga dapat dilihat untuk intoksikasi dan delirium. Intoksikasi zat seringkali bermanifestasi sebagai delirium. EEG sangat berguna dalam konteks untuk korelasi dengan status mentalnya terhadap hubungan erat antara tingkat perlambatan pada EEG dengan derajat kekeruhan kesadaran pasien. Membedakan dengan gangguan fungsional. Jadi kegunaan klinis utama EEG adalah membedakan delirium akibat zat atau metabolik yang menunjukkan perlambatan difus dari gangguan psikiatri fungsional seperti schizofren yang biasanya gambaran EEG-nya normal. Selain itu, EEG juga dapat melihat efek obat tertentu. Beberapa obat seperti antipsikotik olanzapin terkadang dapat meniru muatan EEG yang perlu dibedakan dari aktivitas kejang yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, diagnosis substance use disorder dalam DSM-5 telah mengalami pergeseran penting dengan menggabungkan kategori penyalahgunaan dan ketergantungan menjadi satu spektrum gangguan tunggal yang diukur berdasarkan tingkat keparahan, ringan, sedang, dan berat. Pemeriksaan penunjang membutuhkan penilaian yang akurat dan memerlukan kombinasi wawancara klinis terstruktur seperti MINI dan penggunaan instrumen kuesioner yang tervalidasi seperti audit, CAGE, atau ASI, dan pengujian biologis. Meskipun tes urin, darah, rambut, dan air liur memberikan data objektif mengenai penggunaan zat, hasil tes positif saja tidak cukup untuk mendiagnosis gangguan tersebut. Tetap merupakan keputusan klinis berdasarkan pola perilaku pasien. Berikut ada referensinya. Terima kasih, mohon bimbingan dan asupannya.